Oi, oi. Selamat bertemu kembali dalam tayangan Tapak Kecil. Sekarang itu kita nggak bisa mengandalkan uang, tapi yang jelas mengandalkan kesehatan. Sehat nomor 1. Jadi Romondong ikut memberikan motivasi Mas Maroto ya. Di Jenaka KR itu banyak sekali pelajaran yang saya terima. Mulai kedisiplinan, mulai dari ketekunan untuk belajar, mengurai salah satu masalah. Beliau itu bagi saya adalah pakar. Jadi nggak ada sepatah kata pun yang saya lewatkan meskipun dalam keadaan bercanda. Campur nyelekit ya. Tapi kan logis ya. Gimana ya? Tiap-tiap manusia kan punya karakter, itu nggak nyelekit kok. Kadang-kadang kalau kita berbuat salah, kita ditunjuk salah, kita pasti sakit. Tapi berdasarkan logika yang beliau punya, benar kok ini. Ya. Jadi banyak sekali Jenaka KR. Mulai cara acting di panggung, karena Jenaka KR tuntutannya orang nggak perlu ketawa hahaha, enggak. Orang acting nyokot ambil ya. Jadi harus gini. Menggang cangkem. Enggak. Kadang-kadang beliau itu penonton audien itu ketawa tapi misuh itu udah seneng. Asu. Itu seneng. Itu sasaran itu. Jadi matamu. Nah, itu udah seneng gitu. Itu pelajaran yang banyak sekali saya terima di situ. Saya juga banyak lawa-lawa yang tempatnya legati kita harus belajar. Pokoknya gimana saja kita berada, kita tetap harus belajar, itu nomor 1. Termasuk ya, belajar pasal-pasal itu. Mas Maroto menggunakan apa kartu itu ya? Kartu misalnya 378 penipuan gitu. Ya kita kasut gitu kan, kita buka. Metode itu belajar ya? Ya itu apa ya? Apa simulasi apa ya metode ya? Nanti buka apa 351 penganiayaan, 340 pembunuhan terencana. Itu ya untuk wawasan Mas Maroto, karena pelawak harus banyak wawasan ya. Iya, karena kalau kita merunut ya, orang yang di casting menjadi orang bodoh itu kalau yang jadi bodoh beneran nggak jadi. Di casting orang bodoh ya orangnya harus pandai melepaskan pribadi kita, memasukkan pribadi yang lain. Kalau dalam teori drama kan seperti itu. Teori eteng. Cah eteng, cah titer gitu ya. Kalau di Astrafi kita cuma nyuil waktu dulu. Saat blocking Mas Sadono ya. Sri Sadono. Mas Sadono kan dia memberi kuliah di RRI. Kebetulan waktu itu saya masih nyantri temannya Mas Dayat. Jadi saya diperbolehkan masuk di ruangan waktu memberi pelajaran. Oh, kita jadi menangkap di situ. Oh, seperti makanya dulu waktu ada arisan teater ya. Arisan teater tahun 80-an. Ya. Di seni sono itu. Di seni sono. Nah, saya bisa menerapkan itu karena apa? Nirokke almarhum Yoyo Aryo, nirokke Pak Badi. Ini lho. Ora iso, Mas. Wah, gitu. Jadi ya suka-dukanya. Terus pada perkembangannya Mas Maroto dekat dengan Romondong, terus masuk Sabta Mandala itu ya. Bikin ketoprak. Lewat momentum ketoprak plesetan bikin amal Bu Parmi itu ya. Itu tahun 91. Banyak kita kan untuk Junedi. Awalnya Junedi kan itu kabaret lawak. Oh iya, kabaret lawak. Mas Kirun masih bawa ketase Mas Jujuk waktu itu ya. Mbak Jujuk ya. Jadi dia kan satu grup, dia almarhum Mas Sofyan, almarhum Mbak Jujuk kan termasuk pantap panitia tetap wayangan di Kelurahan Jawa Tengah. Namanya gubernurnya Ismail gitu ya. Oh, sebelum ya. Sebelum Pak Ismail. Pak Mardianto Pak ya? Pak Mardianto setelah. Terus pokoknya di Jawa Tengah ada pantap ngono lah. Itu ya. Rasa ngelangan lah. Terus ora usah dipikir abot-abot nek kok aja dilakoni, nek ora ya nek ra tinggal ngopi. Nek ra kuwi yo becak apa. Terus akhirnya itu momentum ketoprak plesetan itu ya Mas ya. Lakonnya apa? Sampai ini. Yang pertama kali masuk di TVRI.
Ronte-ronte. Iya. Dari TVR Jakarta. Iya. Itu masih ada di Lumut ya lakonnya Mas. Ya, ada di Lumut itu yang datang ke daerah hostnya Mbak Titik Puspa sama Mbak Titik Cici. Saya kan masih punya foto nih. Foto itu ya kan? Ya nek ra kleru. Oh iya. Terus wah, seneng-senengnya kamera ya. Iya, seneng kamera, seneng dadi wartawan anyaran to Mas. Waktu itu tahun 90-an. Terus lewat momentum itu bikin amal untuk Bu Parmi ya. Bu Parmi. Awalnya ketoprak garapan dulu, terus kemudian oleh Butet. Oh, itu Romondong. Romondong kan ketoprak garapan dulu awalnya. Enggak, kalau garapan kan enggak humor. Iya, enggak humor. Tapi waktu itu saya diperintah Romondong mau gawe lakon Damarulan. Terus tak juduli Damarulan Ambasador. Tuh. Oke, ini jadi niki, si niki, jadi niki. Mas Didi yang jadi apa ya? Minak Jinggo. Damarulane saya. Padahal ya karena waktu itu ketoprak udah ketoprak model ya humor ya. Ya, oh belum ketoprak humor setelah kita. Ketoprak ya, ketoprak yang dalam tanda petik rada-rada komedi. Ah, dulu itu kalau ketoprak komedi itu ya kayak itu digawe kabaret lawak. Dibuat cerita humor ya, tapi enggak sistematik kayak Romondong almarhum. Romondong sudah buat itu. Kan serius ini Romondong. Iya, betul apa. Terus dilanjutkan Sumintan Nuraida. Ya, Sumintan jenengan dadi ya, Subroto. Sama Pak Wahono, Pak Kinanto Wahono. Pak Wahono dadi bapakne ya, di Bibio Ngalim ya. Debatnya apik banget waktu itu ya Mas ya. Antara bapak dan anak itu ya. Jadi mergo karena pelatihan, aku kecok pinter ini nek ora latihan ya pokok. Kan disiplin. Sabta Mandala itu disiplin. Itu gimana enggak disiplin? Yang namanya ngelatih Romondong itu belum ada yang datang Romo itu sudah di situ. Romondong almarhum itu. Rokok sambil sari gitu. Cara mendidik itu enggak pakai ngomongan. Memberi contoh dia. Memberi contoh. Di Jenaka kan juga seperti itu. Jadi kita ngomong-ngomong kan beliau-beliau orang capek sama almarhum Pak Marmadi, almarhum Fariun, jadi kita baru ngomong rame itu saya tidur nanti dimarahi. Oh, jauh turun dan kok turun piye? Nanti begitu ini yang lain yang tadi yang bilang terus tidur sendiri karena saking capek. Nah, dari situ kita dari ketoprak kesehatan tuh ya. Mas Marwoto mulai menemukan itu ya. Eranya bareng Lenong Bocah. Pak Pestan main di mana-mana tuh. Iya. Tapi yang itu bintangnya 4 ya terusan ya. Iya. Mbak Yati, Mas Didi, Mas Marwoto, Mas Sidur. Iya, 4 orang itu. Ada perkembangannya. Terus ketoprak Pestan bubar ya waktu itu. Nah, bubar ke. Iya. Sebenarnya nggak dibubarkan, tapi kan lalu dilalah waktu itu laris loh kita berempat. Tapi kadang-kadang kita kalau ada program gitu ya tetap upload Sabta Mandala. Asal jauh-jauh diberitahu. Tapi dilalah tanggapannya yang 4 sekawan itu, dengan Mas Didi, Mbak Yati kercek ya. Apa? Karena kita buat program lawak kecil tapi komplit itu. Lawak, tari dan lagu, makanya saya ngelawak saya bawa keyboard. Carinya Mas Didi. Sing keyboard dulu ya? Iya, saya bawa keyboard. Keyboard sing itu toh, sotok bawa gitu, gaya banget itu toh. Kayak rumah saya bagus dhewe nek nyekel ngene kae. Wis iso nge-rap barangnya to, Mas? Tol Jaina apa sing anu kae? Iya, komplit. Sing itu tok rap kae lho. Iya, lagu-lagu gitu sing kita buat. Tapi kalau untuk ngono kuwi wong lanang munggah swarga barangnya to, Mas. Tol Jaina, Tol Jaika. Piye Mas iki, Mas? Apa itu Jaina, Jaidatul, Jaiko, kuntul muberiwak para itu muber Joko. Dasar Joko gagah bareng ketemu ngajak nikah. Nikah atine seneng, ngalor ngidul mampu bareng. Dasar Joko ganteng numpak Honda katok coklat. Nikah atine seneng bareng meteng ditinggal minggat. Ya, ngono kuwi wong lanang. Minggat ning Surabaya bocah wadon loro-loro. Ngono kuwi wong lanang dosa, sik nek mati munggah swarga. Luar biasa hampir 70 masih ingat betul ya, Mas. Iya, karena itu sandang pangan. Sandang. Mata pencarian. Mata pencarian. Jadi
kita mungkin hasilnya saya minggat-minggat itu di sana seperti ini. Cuman kita memodifikasi aja lawan-lawannya seperti ini bagaimana. Ya, terus terakhir ini di Indonesia kita. Nah itu lebih tertantang untuk ya. Biasa kalau sampai Jakarta mesti sakit gigi kok. Karena stres juga ya. Stres. Kita harus cari bahan. Kita berusaha kalau cari bahan jangan yang pernah dikeluarkan di situ. Padahal YouTube kan sudah merajani lah. Ini juga tantangan ya Mas ya sekarang ini ya. Challenge. Apa? Challenge. Tantangan. Ya. Ya memang begitu. Kan sudah sering kali saya katakan kalau di Indonesia kita itu kan semua udah pakai tandem, lontong sama bar. Triogam udah punya, yang tidak punya tanam saya tadi untuk ke sopo-sopo. Nah itu 5 menit itu. Kadang dipasang ke artis barang ya Mas? Artis, malah kerap artis. Saya itu kalau di sana terkenal di Indonesia itu playboy. Saya tuh castingnya sudah dibujuk saya itu macam-macam. Happy Salma, terus apa? Adik Endak Laras tuh penyanyi keroncong itu. Seruti. Mbok Debruk. Saya playboy juga di sana. Termasuk Endah Laras barang itu. Nah, Endah Laras belum. Belum, ora kuat ngangkat mesti ya. Ora kuat ragate. Jadi tetap terus sama almarhum beliau Pak Enggi Soleman, pemain sinetron pernah jadikan satu. Beliau jadi pendekar tanpa gerak, saya pendekar mabuk. Rasa anu wis pas itu ya. Mungkin sutradara udah tahu wis karakternya wis langsung mancing nih lho. Enggak usah pakai acting. Permainan inner. sudah tegang gitu. Rasa langsung anu pakai latihan prep. Enggak usah rasa prep. Rasa jadi menjiwai. Enggak usah pakai imajinasi lah pokoknya begitu. Oh ya, jalan. Oh ya, itulah yang akhirnya memang harus seperti ini mensikapi sekarang anak-anak muda sekarang yang lebih cerdas, apalagi dari teman-teman komika anu ya, tetap bermunculan pelawak-pelawak muda. Ininya komedian ya di Amerika ya. Sementara kita masih Pentium 3. Ngejarnya ya tetap ada itu tantangan itu tadi. Tantangan. Ya alhamdulillah sudah diajak sama Ari Kriting di film Beluga Jantung. Diajak. Mas selama jadi pelawak ini selain pentas di berbagai kota, yang luar negeri di mana aja Mas? Wah saya nggak banyak loh negeri itu, Suriname, Hongkong saya sampai hibur para TKW itu. Iya, sampai ketabrak taksi di Hongkong itu. Gimana Mas suka dukanya di luar negeri, misalnya di Hongkong atau di Suriname itu? Kalau itu menghibur orang-orang Indonesia. Orang Jawa yang di sana. Di Hongkong itu kan anak-anak muda kan, yang TKW kan masih muda-muda. Di Taiwan juga TKW. Terus di Singapura, terus di Lebanon. Oh, di Lebanon. Wah. Oh, tas kowe anu itu ya, apa umroh itu ya di Lebanon? Ya, waktu itu kan kasih waktu 3 hari. Saya diajak Mas Tarsan dari waktu 3 hari, kebetulan 2 hari kok selesai, terus minta izin di kantor di Mabes, boleh nggak kalau kita untuk sehari itu tidak untuk keliling tapi untuk umroh. Wah saya seneng banget itu. Tapi cuman sehari di sana terus pulang. Lain waktu kita berangkat sendiri. Kalau di Suriname Mas, kan kono basa Jawane sing ngoko-ngoko Mas. Ngoko, semua ngoko saya.
Jadi saya ngomong karo Perdana Menteri ya biasa. Karena di Pak, ngomong. Kowe madang urung. Urung. Madang sih yo. Karena tidak ada kromonggil di sana ya. Enggak tahu. Paling ya anu ya. Ya, karena Jawa nguko ya. Kemarin itu 100 tahun, sekitar 100 tahun orang Jawa di sana. Setelah saya pulang itu 3 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian itu peringatan 100 tahun orang Jawa di sana. Jenenge ya bawa isi Jawa-Jawa sana. Iya, meskipun depan itu yang renang itu siapa namanya sama Kartowijoyo perenang dari Belanda yang di Tokyo kemarin. Banyak orang Pak Paul itu belakangnya Paul Somoharjo. Jadi melestarikan masih anu ya, memakai nama-nama nenek moyang. Ya. Itu kan budaya. Kalau di orang Islam memakai bin. Bin siapa? Bin Kartowijoyo. Kalau itu memang dipakai. Padahal satu misal bapak saya itu Cokro Atmojo. Marwoto Cokro Atmojo. Gitu. Ini lu HP ku ya jane. Ini nasi HP. Mas, ada nggak pesan-pesan untuk anak-anak muda? Jenengan kan generasi anu ya, Pentium telu. Pentium telu. Analog. Ya, anak-anak muda sekarang kan lebih banyak ke digital, lebih anu zamannya udah milenial. Ya. Ada nggak spirit untuk anak-anak muda? Ya, yang penting itu pertama kali jangan mudah patah semangat. Jangan mudah patah semangat. Belajar itu ya kalau orang banyak mengatakan one is never too old to learn. Apa? Oh, itu bosnya. Kita kayak kesangkut untu ya, Mas. Wis ompong ya. Teteh, Pak. Teteh. Jadi tidak ada kata tua untuk belajar. Karena dimanapun belajar itu sangat penting. Tidak mudah semangat, makanya hashtag saya itu selalu mengatakan, mari kita. Itu teman-teman muda, Mas Marwoto itu kenapa dikenal pelawak cerdas? Karena dia selalu tidak pernah patah semangat untuk belajar apapun, termasuk bagaimana teknis dia mempelajari pasal-pasal itu 378 itu. Itu tidak hanya itu saya juga kan dulu sama Pak Agil itu karena di daerah Keling, Pati ke utara, daerah Jepara itu Pantai kan Utara itu. Pantai Utara, daerah Kleranya Soimah itu kan daerah Pati ke utara, Tayu ke utara, bukan Kedung Ombong, saya namanya lupa. Itu sampai masih ingat ibunya Soimah itu, wong dulu saya utang ketoprak ibu bar juga aku rambayar. Waktu ibunya Soimah masih itu malah saya pulang dikirimi iwak P, senengan iwak P itu. Oh, waktu Soimah ditinggal di Jogja ya? Kalau pulang jadi sana itu dulu kalau malam Jumat itu kan banyak pengajian ketoprak nggak main. Akhirnya Pak Agil memutuskan tiap malam Jumat membuat cerita-cerita Islam. Ya dari Nabi Adam sampai hijrah Nabi. Nah itu diberi pelajaran sama Pak Agil. Ini ya hadis, ya Quran. Itu diberi pelajaran tiap hari Rabu itu jam 2 diberi pelajaran. Suruh menghafal. Cara menghafalnya ya itu. Tak cari kardus kayak kartu itu maksud Al-Baqarah ayat sekian. Apa ya kayak belajar pasal-pasal tadi itu. Oh iya Pak Agil soalnya Arab juga ya. Arab ya, memang khatam juga. Ya aktor juga khatam ya. Ya Dharma Muda ya. Dharma Muda ya. Jadi belajar kalau menghafal itu kan kalau kita sendiri nggak bisa. Sing kon medheki sapa kan. Tapi kalau pakai itu kan bedheki. Ki. Ki itu kan swalayan. Oh. Prasmanan. Ya. Belajar cara prasmanan. Jupuk dhewe ngapalke dhewe mumet dhewe. Akhirnya mbom ya. Iya. Ini sejarah kok. Mas Marwoto, selama pandemi ini sampean aktivitasnya apa aja? Karena tidak boleh berkerumun, tidak boleh mengadakan pentas. Kalau ada pun
juga paling daring, itu pun juga delmoksung 1-2. Hari-hari jenengan selama pandemi hampir 1,5 tahun itu apa, Mas? Ya olahraga. Satu itu, kedua kali ya berhubung saya punya alat-alat tukang ya buat apa atau apa gitu. Sehingga saya tidak hanya berhenti, tidak statis. Tukang misalnya bikin apa, Mas? Table saw. Table saw. Ya, table saw itu gergaji di balik itu. Nah, kalau kita mau belah kayu itu tinggal didorong. Terus ini baru peniris minyak. Peniris minyak. Spinner ya, spinner. Spinner. Jadi itu kalau itu ada kaitannya masalah kesehatan. Jadi kita beli gorengan, tempe, apa tahu goreng, apa tahu kemul, itu kita masukkan situ, kita putar, itu minyaknya banyak yang untuk mengurangi minyaknya ya. Iya, iya. Kedua juga orang gampang melempem ya, Mas. Yang jelas itu. Saya semangatnya orang melempem toh. Harus. Pokoknya pantang mundur, pantang menyerah. Iya, jangan patah semangat. Soalnya kan usia tua kan siriane apa toh, Mas? Goreng-gorengan. Banyak kalau tua itu ya jeroan ora entuk. Wong jeroane dhewe wis bunek. Kalau waktu muda ya apa-apa pangan ya, Mas. Nah, kadang-kadang itu kan waktu dulu kita mengejar uang, meninggalkan kesehatan. Sekarang kita mengejar kesehatan, mengabaikan masalah uang. Duit piro-piro, penting sehat. Sehat nomor 1 ya, Mas. Nah, kebetulan waktu itu sejak dulu kita sudah punya itu. Jadi ya sehat. Penting ya untuk duit. Nah, ya caranya ya, Mas ya. Iya, bagaimana caranya. Makanya semua waktu saya fight sama Nano, saya Yati sama Dembu, itu kelihatan beneran. Tapi enggak beneran gitu. Yang namanya acting kan Acting ya. Itu biar kelihatan bener tapi itu enggak beneran. Kalau perang itu dulu lihat film ya, Mas. Iya. Belajarnya. Kalau film Cina itu ya? Iya, itu waktu di Wahyu Budoyo diberi privilege sama bosnya. Apa? Privilege. Ya, diberi itu filmnya apa? Aku tak ramain yo. Sama almarhum Pak Pujo Sewoko ya, Wahyu Budoyo. Sesuk ndelok iki nek kene iki sewengi ya, Mas. Ya wis kono ndelok diberi kebebasan untuk melihat itu ya. Karena beliau tahu hasilnya. Oh, ini bareng kemampuan mengembangkan perang. Kalau di Surabaya malah kadang-kadang dapat vitamin sama telur mentah. Jadi yang peraga-peraga fight itu dikasih itu untuk untuk stamina ya. Kurang kita kena melek yang makan esok. Ayo begitu ketoprak selesai. Gabungan dewe. Genset dimatikan, terus ngebiar dewe ya. Kalau di sini enggak hidup terus, ada pakai listrik. Pakai PLN. Kalau ketoprak kecil itu genset matikan, tinggal ke rumah. Nanti setelah jam 4, jam 5 itu kentaan solar ya. Minyak tanah. Oh, itu Petroma kok. Kalau dulu istilahnya strongking. Lawas banget ya. Wah, sekarang ini ya wong lawas kok. Jadi istilah-istilah dulu itu sekarang kan anak sekarang itu jerangkong orang ngerti kok. Taunya tengkorak. Jerangkong enggak. Oke, kawan-kawan, kita sudah banyak mengeduk ilmunya Mas Marwoto di dalam Marwatan di Keradenan ini. Banyak yang bisa kita petik. Terima kasih Bapak Marwoto, Mas Marwoto. Mudah-mudahan kita masih diberikan sehat walafiat, ayem tentrem, bahagia. Jangan lupa bahagia. Oke kawan-kawan, mari kita sampai ketemu lagi dalam tayangan Tapak Kucil berikutnya. Jangan lupa tonton di YouTube Jeding Productions. Sekali lagi Jeding Production. Like, komen, subscribe. Oke? Oe, salam sehat dan bahagia. Haha.